dia setelah materi terkait dengan geografinya, geografi perdagangan di dalam ekonomi maritim. Tetapi Pak Rosanto selaku PJMK itu membuat itu dulu prinsip ekonomi dulu, baru kemudian eh, terkait dengan mapping atau geo- geografik maritimnya kayak gitu. Nah, tadi eh, saya kirim materinya di chat gitu ya. Dan kemudian kita mulai ya dari pertemuan ini yang apa sebenarnya secara bukunya itu kalau yang ini saya pakai buku kedua karena sama saja sebenarnya dan ada beberapa yang dibahas itu lebih detail di eh, buku kedua menurut saya lebih enak bacanya gitu. Dan oke, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Halo, belum Belum, kelihatan ya? Kak. Aduh, iya sih. Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Oke, oke. Jadi kita ini adalah pertemuan terakhir. Saya harus mengucapkan maaf. Niat saya tuh terakhir aja 2 kali online, tetapi harus jadi tim Pimnas gitu ya. Oke, jadi saya semoga nggak ada kelas yang kosong lagi setelah UTS. Nah, di Economic Principle of Maritime Trade atau prinsip ekonomi perdagangan maritim ini bahasnya itu umum ya biasanya kalau di bukunya Martin Stamford itu yaitu terkait dengan prinsipal maritime trade yang kalau secara urutan buku itu harusnya di Geographic Maritime Trade dulu. Tapi di buku atau di silabi yang tadi saya jelaskan kita bahas prinsipal dulu gitu ya. Nah, mengapa mempelajari perdagangan dengan jalur laut dan dikaitkan sama prinsip ekonomi itu memang karena ya kalian juga belajar ekonomi internasional ya, yang ambil ekonomi internasional itu memang awal mula buku ini tahun 2000-an itu dibuat ada pola peningkatan perdagangan laut yang tumbuh meskipun eranya transisi dari Perang Dunia ya ke negara yang mulai banyak merdeka gitu. Ini menandakan bahwa meskipun kamu pernah bermusuhan atau pernah berperang di masa lalu, pada akhirnya kamu saling membutuhkan, kurang lebih gitu yang dibahasakan. Nah, dengan konteks yang seperti ini, kemudian ada banyak internalisasi kita untuk eh, tetap ya memiliki daya diri untuk merdeka, tetapi tidak mendendam kepada em, para penjajah gitu, kurang lebih gitu. Sehingga sebenarnya kalau lihat polanya, kalau itu terjadi di lingkup family, keluarga, keluargamu itu pernah dijajah oleh keluarga lain gitu, saya yakin banyak dari beberapa generasi turunan itu pasti akan dendam gitu. Tetapi di konteks negara, saat kemudian negara itu dijajah, kamu sadar nggak? Kita dijajah Jepang, Belanda, Inggris, ya, Portugal gitu. Kita itu tidak merasakan penjajahan itu. Tapi berarti generasi ketiga itu mbah kita, kakek kita, mungkin kalau kalian nyebuyutnya, itu merasakan. Tapi dia hanya menceritakan mungkin ke anak-anaknya bahwa dulu menderita gini gini gini, tidak ada internalisasi untuk em, mendorong kita jajah ulang atau jahat sama mereka. Makanya hubungannya kalau kalian lihat kalian bangga-bangga saja kalau ke Jepang, ke Belanda karena memang itu sudahlah di masa lalu yang sekarang itu berkembang sebagai bentuk dari pengembangan ekonomi salah satunya. Itu sebenarnya keberhasilan dari kedewasaan terhadap pasca perang gitu. Misalnya atau apa namanya eh, hal-hal yang dibicarakan keturunan-keturunan di Korea misalnya itu kan dari Joseon dendam di atas akan terus ke bawah gitu. Nah ini menunjukkan bahwa di sektor perdagangan itu nggak ngaruh di masa lalu itu perang, tapi sekarang ya dagang aja udah gitu. Dan ini memang seperti tren yang terlihat sederhana bahwa sudah perang, nggak usah bermusuhan, saling berdagang karena kita saling membutuhkan. Ada yang langka, ada yang surplus, ada yang surplus, ada yang langka. Maka ini menjadi
menarik saat kita mempelajari ini karena sepertinya tidak akan bisa digantikan oleh teknologi apapun jalur laut sebagai pengantar barang gitu. Jadi salah satu yang kemungkinan sulit untuk di shifting ya atau kena disrupsi itu adalah jalur laut gitu. Karena eh, sejauh ini laut menjadi andalan utama di dalam mengirim barang dalam size yang cukup besar. Nah, itulah kenapa menarik mempelajari perdagangan dengan jalur laut. Walaupun pada intinya nggak laut semua sih Pak. Terusan Suez itu kan kayak semacam air yang banyak dan panjang di tengah-tengah benua gitu. Itu dijebol gitu. Ya nggak semua laut. Iya, tetapi kan ya dunia ini isinya cuma laut sebenarnya yang paling dominan kayak gitu. Sehingga ya pastilah kita hidup coba mengembangkan manfaat dari laut. Nah, bisnis yang memiliki komitmen jangka panjang ini dengan transportasi sebagai motor utama gitu ya, sebagai aktivitas utama, ya kita bisa melihatnya dari banyak perspektif bahwa perdagangan itu memang bisa dilihat menurut negaranya. Karena unik-unik. Negara Singapura menurut saya itu cukup yang paling unik di dunia karena kecil tapi perdagangannya sangat besar size-nya. Dia bahkan membuat hub gitu ya. Kemudian kita dapat melihat perdagangan dari sudut pandang geografi gitu dan coba untuk melihat lebih dalam terkait distribusi regional perdagangan maritimnya. Nah, ini menarik kalau kita kaitkan sama Indonesia gitu. Karena apa? Karena Indonesia itu lautnya banyak, pulaunya banyak, dan mau nggak mau pasti pakai laut. Saat Habibie punya mimpi untuk membuat pesawat, itu lebih kepada mobilisasi orang. Satu-satunya yang bisa menyatukan kita, ya pesawat. Dari sisi orang. Tapi dari sisi ekonomi, ya tetap harus ada apa ya perdagangan yang jelas jalurnya saat itu adalah melalui laut. Kita juga mempelajari perdagangan melalui jalur ini itu tidak terlepas dari eh, sentra-sentra atau pusat-pusat yang dibutuhkan oleh dunia itu beda-beda. Contoh biji besi itu ada di mana sih? Gitu kan? Oh di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia masih banyak. Batu bara, oh di Afrika gitu kan, di Asia Selatan, di Indonesia, di Asia Tenggara itu banyak. Minyak bumi gitu. Oh di Asia Barat gitu ya. Kemudian di eh, Eropa bagian timur gitu misalnya. Nah itu membuat beda-beda. Nah, saat kita mempelajari perdagangan yang banyak bahasanya di laut, jadi menarik. Terus gimana negara-negara yang nggak punya laut, Pak? Seperti Slovakia misalnya. Itu berarti kasihan, Pak ya. Ya, jangan ke sana dulu deh. Kamu kembali dulu aja ke kabupaten yang nggak punya laut, wis. Ya, kamu kembali ke kabupaten yang nggak punya laut. Saat kemudian laut itu ada di selatan, misalkan Pacitan, gitu kan, kemudian Trenggalek. Apakah mereka bisa memanfaatkan itu? Belum tentu, gitu. Jadi, belum tentu punya laut juga bisa memanfaatkan itu di konteks perdagangan dunia. Kayak Indonesia tetap aja masih kalah sama Singapura proses perdagangannya. Kan kayak gitu. Tetapi kalau kita melihat Surabaya gitu atau Gresik yang ada lautnya, ya dia bisa memaksimalkan dengan karakter ekonomi yang ada. Cuma gimana dengan Tuban? Ya kan? Gimana dengan Lamongan? Yang sebenarnya juga ada pelabuhannya di sana. Kayak gitu kan? Apakah kemudian itu lebih baik dibanding mana ya, di tengah yang bagus? Solo misalnya atau Madiun yang di tengah apakah itu lebih baik? Nah, di konteks kalau kita melihat laut, ya belum tentu juga sih yang punya laut itu bentuknya. Nah, ini menjadi menarik saat teman-teman itu melihat konteks Jawa, Sumatera gitu ya. Di Jawa saja gitu. Masih belum masuk loh listrik gitu. Makanya BEM tuh pernah pengabdian di desa yang nggak ada listriknya tuh. Di tengah Jawa Timur lah hitungannya. Nah, belum tentu yang bener-bener tinggal juga maju gitu. Jangan-jangan juga hancur-hancuran. Nah, Slovakia kan termasuk yang nggak paling yang kurang bersaing kalau Eropa. Iya, plus minus kayak gitu ya. Itu polanya. Nah, sehingga kalau teman-teman pelajari dikaitkan dengan banyak infrastruktur, negara yang kalau malam hari itu terang dari dunia, dari maksudnya dari satelit atas gitu, terang, ada indikasi memang dia itu dekat dengan laut.
Ya, maksudnya kalaupun nggak dengan laut, dia mudah mengakses laut gitu. Nah, itu kalau kita melihat cara melihat kemajuan perdagangannya yang memanfaatkan laut dari atas, dari satelit. Nah, negara yang terang gitu ya, malam hari itu terang, berarti lampunya itu banyak, itu ada tanda-tanda dia itu maju. Pertama, kemudian ada mungkin ada bintik-bintik di lautnya gitu ya, bahwa oh, banyak. Nah, itu juga bisa menjadi cara baru kita dalam mempelajari perdagangan laut. Oh, polanya kayak gini dilihat dari lambangnya. Nah, ada kakak ingat kalian coba neliti itu ya, terkait dengan beat map gitu dari satu lampu kalau malam hari. Nah, itu kira-kira artinya apa kalau terang kayak gitu. Ini banyak dikaitkan sama perdagangan, dengan kriminalitas dan lain sebagainya. Gitu. Itu menarik ya, kayak gitu. Nah, kemudian negara-negara kalau kita kaitkan, yang maju pasti besar di ekspor dan impornya. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Negara maju pasti besar ekspornya, besar impornya. Dan itu menunjukkan bahwa secara GDP-nya per kapita dia juga tinggi. Namun nanti akan overlap. Negara yang terus maju, impornya akan terus lebih besar dibanding ekspornya. Di sini ada gambar ya terkait dengan seaborne import dan seaborne ekspor. Kalau kita memiliki korelasi yang kita anggap itu adalah positif, itu ya, maka semakin ke atas itu semakin besar dan semakin ke atas kanan gitu ya, dia semakin besar. Itu menunjukkan negara-negara yang terus berkembang. Di tahun sebelum 2000-an gitu ya, negara-negara yang maju itu kuat ekspor dan impornya. Seperti apa? USA, UK, dan lain sebagainya. Termasuk Indonesia itu tuh sebenarnya di antara skala log scale-nya itu 30 sampai 100-an. Di atasnya Thailand sedikit lah. Ya, hampir sejajar dengan Korea sebelum reformasi kayak gitu. Nah, saat ini terdapat 100 negara ya di mana buku ini dibuat sebelum tahun 2010, di mana negara-negara ini tuh perdagangannya tuh lebih dari 100.000 ton per tahun. Nah, karena ton sebenarnya kurang spesifik ya, karena ton yang besar tuh belum tentu bernilai yang besar juga gitu. Tapi ya itu menunjukkan banyaknya kapal sebenarnya. Kenapa digambarkan dalam bentuk ton? Bukan dalam bentuk nilai barang. Itu tuh menunjukkan seberapa banyak kapal itu bergerak. Tinggal 100.000 ton ini dibagi kapal yang ada, maka rata-rata per kapal itu berapa. Nah, negara-negara yang kita asumsikan besar tersebut, itu ya asumsinya dia pasti punya laut. Dia punya akses laut tuh. Ya, jadi Jepang, USA, UK, Kanada, Australia, Saudi Arab, semua itu punya akses terhadap laut yang cukup baik. Secara geografis bisa jadi dia memang strategis secara bahan baku. Dia strategis tuh secara bahan baku. Dan dia strategis secara aksesnya terhadap pelabuhan. Port management juga jalan gitu. Jadi infrastrukturnya itu jalan. Oke. Infrastrukturnya juga jalan. Nah, kebijakan politiknya juga ada indikasi negara yang ada di sini, kalau dikaitkan sama kebijakan politik, dia open economic gitu. Artinya membuka diri untuk melakukan perdagangan. Begitu ya. Nah, selanjutnya kenapa sih bisa negara-negara ini tuh membuka diri ya terbuka gitu kan? Gitu. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena secara politik, kalau dikaitkan sama integrasi ekonomi, ya kita ambil dari perdagangan internasional gitu, ada pola negara yang awalnya sebenarnya di sini ada pre-nya, Dek. Ada pre, ya pre. Pre-nya itu berarti kalau kita buat lebih kecil lagi, di sini tuh teman-teman punya preferensial, ya, punya preferensi untuk berdagang. Terus baru naik setelah preferensi dagang atau bilateral trade. Bilateral trade. Nah, ini pre-nya. Jadi untuk bisa berdagang di laut, teman-teman punya preferensi dulu negara yang dianggap potensial. Maaf, ini ada apa? Ada notif dari Zoom. Suara saya tidak jelas kan? Jelas kok, Pak. Oh, Di jelas. saya. Oke. Tadi ada connection low gitu. Oke. Nah, ini preferensi, kemudian ini ada bilateral. Jadi teman-teman punya pandangan untuk jualan dan membuka diri, kemudian
melakukan bilateral trade ya, jangan lupa pokoknya kurvanya itu selalu seperti ini gitu. Tinggal itu ada di bagian mananya kayak gitu ya. Kalau ini ada di sini itu maka dia memang ingin melakukan yang namanya ekspor kan kayak gitu. Nah, ini dia ngekspor kan gitu. Nah, ini preferensi ya, preferensi dari suatu negara ke negara lain gitu. Ya, ini preferensi. Nah, baru kemudian dagang, namanya bilateral trade. Nah, saat kemudian perdagangan itu terus berkembang, itu berkembang jadi regional gitu ya. Misalkan ASEAN gitu ya, maka jadilah, ayo kita buat namanya free trade gitu. Ayo, bolehlah kita itu gampang masuk keluar pelabuhan segala macamnya. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita akan melihat terus yang diatur ini apa nih gitu. Oh, kita sepakat ya tarifnya itu untuk barang tertentu nggak ada. Jadi non tarif atau dikurangin wis. Ya, jadi dikurangin tarifnya. Atau beberapa itu nggak ada, tapi nggak semua. Gitu. Nah, terus berkembang menjadi eh, custom union. Ya, ini berkembang menjadi custom union. Kondisi di mana teman-teman itu benar-benar bebas tuh ya tarifnya dan harus jualan dulu di area tersebut sebelum ke luar negeri. Ini benar bebas nih tarifnya, gitu. Terus kemudian kebebasannya terus berkembang. Nah, jadi common market. Apa? Berarti yang bebas bergerak itu bukan hanya barang. Karena kalau di sini itu masih ngomong barang ya, masih ngomong barang. Tapi mulai ngomong logika faktor produksi. Faktor produksi berarti kapital sama services itu bentuknya adalah eh, tenaga kerja juga bahkan tenaga kerja. Jadi bebas untuk bekerja di Malaysia tidak tidak memakai logika TKI. Ya sudah bebas saja seperti orang Jerman bekerja di eh, Latvia atau di Austria gitu. Orang Belanda bekerja di Belgia, udah bebas saja gitu. Bebas, yang penting izinnya diikutin. Cuma kita dianggap bebas bergerak untuk berbisnis. Terus kemudian berkembang menjadi Economic Union ya kayak Uni Emirat maaf, Eropa Union gitu. Kemudian Political Union, nah itu berarti kayak USA yang negara bagian itu berkembang. Nah, namun sebelum jauh ke situ kita ngomong logika ASEAN saja yang sudah sampai tahap di free trade gitu ya, di free trade dan mulai beberapa mengharapkan custom union. Ya otomatis semakin gampang barang itu bergerak, ya semakin besar ke sana. Jadi ada pendekatan atau pandangan bahwa free trade itu pasti akan meningkatkan ekspor dan impor. Seperti itu. Tinggal kuat-kuatan eh, gesekannya. Karena bebas itu berarti perangnya ya perang bebas gitu. Gitu ya. Artinya ditentukan sama kualitas dan harga. Gitu. Nah, dengan konteks seperti ini, terus kemudian apakah hanya sebatas dalam sudut pandang politik, Pak? Politik perdagangan itu atau politik diplomasi antar negara ataupun antar interregional. Karena kan sebelum kita ngomong logika free trade ini di ASEAN, oke ada free trade area yang sifatnya ASEAN. Ada RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership gitu kan. Ada ASEAN Cina Free Trade Area gitu. Free Trade Agreement, maaf, Free Trade Area. Free Trade Agreement gitu. Nah, iya, dia pasti akan terus membesarkan perdagangan. Nah, tetapi kalau kita melihat hubungan yang lain, misalkan GNP dan import gitu, area and trade, population and trade, resource and trade, itu kalau di dalam logika Excel gitu kan, kamu punya data nih, ini ada Excel ya, dua gini, ini ada data nih. Ini ada misalnya impor gitu, ya. Terus kemudian di sini ada GNP, ya. Ini kayak gini. Kemudian kamu hitung correlation-nya. Nah, core titik dua gitu kan biasanya array satu, aduh sorry, array satu terus array dua gitu kan. Nah, untuk melihat korelasinya. Nah, kalau datamu ada banyak gitu kan, iya bisa dilihat per kolom juga sih sebenarnya. Bisa juga dilihat langsung sumnya berapa di sini ya kan. Korelasinya array satu array dua gitu. Melihat nilai korelasi gitu. Nah, terlihat bahwa impor itu ada kaitannya atau memiliki korelasi yang kuat di dalam konteks
regresi dengan nilai R square-nya yaitu 69%. Jadi hubungannya memang kuat ya 69%. Area entry cenderung di bawah, population entry cenderung di bawah, eh ratio entry cenderung di bawah gitu. Tetapi ini masih dianggap walaupun di bawah, ini masih dianggap rasional kalau kita melihatnya dengan data yang sekarang. Jadi saya belum melakukannya sih, tapi saya yakin dengan data yang sekarang ini hasilnya R square atau korelasinya pasti sangat kuat. Nah, rata-rata memang selama ini ukurnya ya dari tiga hal ini, gitu. Dan kalau dikaitkan, ini berkorelasi dan memiliki nilai hubungan yang kuat antar dua variabel, kayak gitu. Itu polanya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang belum dikaitkan di buku itu. Gimana dengan logika politik perdagangannya? Kalau dikaitkan sama politik perdagangannya, mungkin akan kuat. Jadi, meskipun politik perdagangan bisa hanya dilakukan dengan dummy di banyak jurnal, tetapi kalau kita nambahkan import and eh, apa FTA gitu ya, itu mungkin kuat, ya gitu. Nah, di sini ada tulisan, Pak, apa bedanya eh, impor sama trade? Impor itu impor saja, trade itu berarti ada ekspornya, gitu. Total total perdagangan. Nah, itu kuat, gitu. Nah, di konteks ini, kalau memang dianggap sebagai bentuk yang kuat, hubungan antara apa namanya JNP gitu ya, JNP yang mempengaruhi eh, trade gitu ya dalam log atau learn gitu atau log apa sih Pak log atau learn atau log itu tuh eh, pola kan kalau 1 miliar itu berarti berapa pangkat berapa kan kayak gitu hanya untuk memperkecil angka sehingga kalau kita merandainya itu heteronya itu rendah gitu variannya itu rendah dan meminimalisir outlier kan kayak gitu datanya lebih rapat. Nah, di konteks ini ketemulah hasil regresi sederhana bahwa ketika tidak ada GNP, impor itu sudah ada senilai 17,562 satuannya, eh, Tetris paribus secara rata-rata ya hitungannya. Dan ketika GNP itu ada gitu, maka kenaikan GNP satu satuannya itu akan meningkatkan impor sebesar ini, ya sebesar ini satuannya gitu. Cuma memang di buku nggak dilihatkan detail lampiran kayak gimana sehingga saya anggap ini satuannya adalah ini dan ini konteksnya dengan R square 69% berarti kuat di 94 negara. Dan positif. Nah, ini positif nih. Berarti eh, slope-nya positif. Nah, ini kan slope-nya positif nih. Gitu. Ya artinya kuat. Semakin Anda itu punya GNP yang besar, semakin Anda akan melakukan perdagangan entah itu impor atau ekspor atau keduanya. Seperti itu. Nah, namun kalau kita melihat bagi GNP yang rendah gimana Pak? Kayak Gabon Pak itu kan kecil Pak ya. Gabon ada di sini, Somalia ini negara-negara Afrika biasanya nih di sini, gitu ya. Berarti apa sih Pak yang membuat dia itu kalah di situ gitu ya, dibandingkan negara yang mungkin besar atau letaknya strategis? Ya layaknya orang kaya lah, Dek. Orang kaya gitu, negara kaya ya memiliki kebutuhan yang dianggap dia itu selalu bertambah. Kenapa? Karena keinginannya sudah dianggap jadi kebutuhan gitu. Dan saat duitnya banyak, keinginan yang dianggap sebagai kebutuhan tadi akhirnya merambah kepada hal-hal yang mungkin tidak primer gitu. Sekunder, tersier dianggap sebagai kebutuhan. Di kondisi ini berarti apa? Kalau bisa itu beli di dalam negeri kan dia akan lakukan dan nggak usah beli di luar negeri. Akhirnya coba dilakukan di dalam negeri. Tetapi bahan bakunya mahal. Mana yang murah? Mending impor. Akhirnya dia ngimpor gitu. Tetapi saat dihitung, membuat dalam negeri dengan bahan impor yang murah, misalnya, bisa dilakukan. Dibanding mengimpor bahan jadi yang juga murah. Dihitung mana yang lebih murah. Oh, yang lebih murah adalah memberi barang impor langsung jadi. Ya itu akan dilakukan berarti. Nah, itu rasional saja. People think at the margin kan. Lah, dibanding kita produksi dalam negeri sendiri dengan bahan impor yang murah, ternyata beli bahan impor beli barang yang sudah jadi dan itu impor dan itu murah, beli itu saja. Ya, itu sangat rasional. Itu sangat rasional sehingga itu pasti akan membuat negara yang GNP-nya besar akan terus melakukan aktivitas perdagangan.
Masalahnya adalah dia beli dari negara mana? Ya dia pasti beli dari negara yang dalam tanda kutip miskin dulu karena mereka butuh duit, baru negara yang sedang dan akhirnya yang sama-sama maju. Maka akan terus ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, sepanjang usaha itu memajukan negara gitu ya, sumber daya lokal pasti cenderung dieksploitasi nih. Pasti dengan dalil untuk membangun kesejahteraan. Faktanya sumber daya itu tidak cepat recovery kan. Ya mau nggak maunya pasti muncul kebutuhan untuk impor bahan baku tadi gitu. Dan ketiga, kenapa tetap ada akses ekonomi dalam seaborne trade itu sebagai bentuk dari pengembangan ekspor dan impor karena GNP yang tinggi itu memiliki daya dominasi gitu, memiliki daya dominasi. Daya dominasi yang tadinya awalnya diimpor, kenapa sih mereka itu bisa ngimpor? Karena dia bisa ekspor kan, karena dia bisa ekspor dengan nilai ekspor yang tinggi. Makanya kekuatan ekspor sebenarnya ada di bidang jasa atau modal yang sifatnya besar, padat modal. Jalurnya bahkan saking dia itu kuatnya, ya udah nggak usah melakukan eh, impor atau ekspor. Kita majukan aja negara lain dengan FDI. Dalilnya kayak gitu sebagai apa namanya new neoklasik gitu. Tetapi di konteks ini ya sama aja, kan modalnya juga dari negara asal yang tadinya maju dan kuat. Otomatis ya dia akan tetap dominan untuk melakukan ekspor dan impor kayak gitu. Terus dikembangkan ya, kajian-kajian ini dikaitkan gitu kalau gimana Pak, apakah negara yang kemudian memiliki area yang luas gitu ya. Ini kan urutan dari tabel ini tadi. Nah, tabel ini ya, area and trade sekarang. Kalau dia itu memiliki negara yang luas, apakah negara tersebut akan banyak melakukan perdagangan? Nah, ini ada indikasinya iya, meskipun R square-nya kecil. Aduh, ini pulpen saya kok nggak bisa sebentar. Oke, ada tanda-tanda tapi ngumpul, stagnan. Makanya tadi disebut R square-nya kecil ya, 22%. Tetapi ketika area itu nambah, ya maka trade-nya kemungkinan akan nambah. Cuma area kan nambahnya lebih slow, lebih pelan. Dia hanya akan nambah kalau ada reklamasi gitu. Nah, maka bentuknya tidak lurus kayak gini. Bentuknya ngumpul. Nah, kemungkinan korelasinya kurang kuat. Itu juga mematahkan logika bahwa Singapura tidak luas, ya melakukan perdagangan. Kamboja kecil melakukan, Brunei kecil besar juga perdagangannya, kan gitu. Jadi bentuknya saat kita ingin melihat korelasi ya antara luas laut dan wilayah dalam juta hektar misalnya seperti gambar ini, ya memang ada hubungan tapi lemah kayak gitu. Nah, tetapi intinya perdagangan sangat ditentukan oleh area juga sebenarnya. Gitu. Terus eh, gimana kalau dikaitkan sama annual output gitu ya? Di annual output. Ini komoditas. Jadi kalau balik ke sini, sorry, population and trade, sorry, resource and trade, maaf, resource and trade gitu ya. Resource and trade. Nah, resource itu menunjukkan bahwa eh, ada logika output di situ dan populasi di situ gitu. Sehingga perdagangan laut ya, yang tadi dihitung dengan tonase atau ton, bukan dengan nilai dari uangnya, itu ada pola perdagangan laut itu perdagangan curah. Apa sih Pak perdagangan curah? Perdagangan curah itu nggak dikemas, tapi dalam bentuk satu entitas kuantitas yang besar. Misalkan nih, minyak goreng curah gitu. Maka dia tidak diekspor gitu ya dalam bentuk botolan atau kemasan plastik, tapi bentuknya curah. Apa? Dream besar atau tangki besar kayak gitu. Itu namanya curah kayak gitu. Itu kenapa dibuat kayak gitu? Ya biar muat banyak gitu dan harganya lebih murah. Sereal misalnya itu tidak dalam bentuk kemasan seperti kokokran gitu. Enggak, tapi bentuknya mungkin satu kotaan besar gitu ya yang memang isinya sereal, minyak, batu bara, gas, biji besi dan lain sebagainya itu bentuknya curah gitu. Nah, itu dianggap lebih murah. Gula gimana, Pak? Sama. Gula bahkan belum dalam bentuk gula gitu. Gula bentuknya adalah gula mentah.
Coba kamu lihat di berita, Indonesia itu mengimpor gula dari India, bentuknya ya tidak gula pasir dalam kemasan seperti gulaku gitu nggak. Bentuknya bahkan ada yang beku. Bentuknya ada yang beku. Nanti dikristalisasi sendiri. Seperti itu. Nah, dengan konteks yang demikian, itu kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada hubungan antara output dan kebutuhan dari manusia di setiap negara. Ketika permintaan tinggi dan tidak ada cadangan lokal yang tersedia, yo langsung minta wis. Nah, kita sering banget ada fenomena itu gula di musim mau puasa atau lebaran. Nah, biasanya kita impor gula tuh dari dia, gitu ya. Terus kita akan mengimpor bawang ya dari Filipina atau dari Vietnam gitu di musim-musim mau lebaran atau eh, puasa. Dan ini apa ya? Membuat kita akan melakukan perdagangan secara kontingen kontinu kalau ya kita negaranya terbuka. Nah, seiring dengan populasi yang nambah, nah ini diprediksi ya sama International Chamber of Shipping jumlahnya deh. Kalau kita melihat GDP yang terus bertambah ya, di mana nilainya itu triliunannya secara total dunia mendekati 120 triliun GDP US dolar, maka kita akan melihat di situ world seaborne trade-nya akan terus naik. Nah, tetapi bentuknya kan tons atau billions, bukan rupiah, bukan GDP US dollar juga. Jadi itu menunjukkan bahwa semua berkaitan seiring bertambah apa namanya populasinya itu akan diikuti dengan pertambahan GDP akan diikuti dengan perdagangan laut kayak gitu. Ini polanya. Nah, cuma kamu bisa lihat ya, masing-masing ini eh, slope, nah, masing-masing slope nih itu beda-beda. Yang slope-nya kuat itu slope-nya si seaborne trade carrier gitu. Jadi yang masuk kapal berapa ton itu yang slope-nya besar. Jadi pertumbuhannya melebihi pertumbuhan GDP dan pertumbuhan manusia gitu. Artinya menandakan satu orang kebutuhannya itu semakin bertambah di masa depan, satu, dan persaingan kerjanya akan semakin kuat. Di sisi lain, itu menunjukkan ada pergeseran bahwa keinginan sekarang akan menjadi geser ke kebutuhan. Kayak gitu. Nah, itu polanya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo? Menang kabeh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada sih, Pak. Oke. Nah, di konteks ini sayangnya kan ada tanda-tanda perdagangan akan semakin banyak karena tadi rata-rata sudah di free trade ya. Kalau kita kembali ke belakang gitu, ini kan ada free trade ini. Nah, kenapa ada free trade dan custom union lah yang paling mulai banyak? Ya karena ada proteksionisme gitu. Ya, ada proteksionisme yang dibahas. Proteksionisme itu berarti teman-teman kembali ke ini ya, ke logika impor gitu ya. Hmm, logika impor gitu ya, yang sering saya apa gambar di kelas gitu. Nah, gitu. Saat kemudian kita melihat ada pasar ya, pasar itu ingin eh, melakukan impor gitu karena dia itu langka. Kan sampai sini, gitu kan. Nah, dia melakukan yang namanya impor kan gitu. Nah, dia melakukan impor. Nah, ini kurva contoh proteksionisme itu ya, di mana ini adalah negara yang akan melakukan impor, negara impor, ini negara yang ekspor, gitu ya. Kemudian kita akan melihat dunia, ya, ini perdagangan dunia, world trade, nah, perdagangan dunia, yang dia sudah menemukan titik keseimbangannya. Nih, sudah seimbang nih, ya, sudah seimbang. Nah, saat kemudian
di sini itu scarcity, ya, scarcity, terus di sini itu surplus. Nah, kan sudah benar ya, ditentukan sama mekanisme pasar. Di sini adalah equilibrium yang itu adalah world trade gitu kan. Sudah benar. Kemudian si negara impor dia itu melakukan aktivitas yang disebut sebagai proteksionisme. Paham terkait proteksi gitu. Apa yang dilakukan? Tadinya P impor itu misalkan di titik ini. P world atau P dunianya sudah oke di titik sini, ya. P untuk ekspor sudah oke di titik sini. Sudah oke nih. Tiba-tiba dinaikin. Nah, naiknya ini gara-gara teks, gitu kan? Ada di titik ini. Maka itu geser. Nih, geser ya. Itu kan geser. Nah, geser. Nah, kegeseran ini membuat apa? Membuat yang namanya demand dari impor, kan gitu, itu menjadi turun. Nah, kan turun nih, turun. Nah, itu membuat deadweight loss kan di sini. Nah, membuat deadweight loss. Nah, sehingga ini memberatkan bagi pengimpor. Muncullah lobby, set ke dunia. Lobby nih, ini juga oke di sini. Yuk kita buat FTA yuk gitu. Nah, kita mulai buat nih ya, mulai dari tadi ya bukan RCEP misalnya, kemudian eh, JEPA gitu ya, Jepang eh, apa namanya partnership gitu ya. Kemudian ada AFTA gitu ya. Ada ACFTA. Akhirnya bahkan ini dihilangkan balik lagi ke sini, ke bawah. Jadi dengan adanya kebijakan ini itu bisa menurunkan lagi dan kembali lagi. Nah, proteksionisme itu yang banyak dibahas itu kayak gitu. Nah, kalau ada negara yang melanggar kesepakatan itu biasanya akan dibawa ke sini untuk diajukan apa namanya pengadilan di eh, apa General Agreement and Trade and Tariff ya, GAT di level internasional kayak gitu. Nah, itu membuat semakin apa ya, seaborne trade itu akan naik. Ya, itulah kenapa ini menjadi menarik. Kemudian kita akan melihat berkembang lagi. Apa sih Pak yang berkaitan sama perdagangan internasional dan ekonomi maritim? Ya, jelas absolute advantage ya. Kenapa ada perdagangan secara prinsip? Karena ada perbedaan absolut atau kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produksi. Ya, ini ada labor requirement per unit seperti ini. Jika kita melihat mana yang menang di konteks ini gitu. Di konteks ini ya beda-beda yang menang secara absolut. Menurut Adam Smith, 4 sama 3 ya menang ini. 2 sama 6 menang ini. Ini imbang. Draw gitu ya. Ini menang ini menang ini. Udah, itulah kenapa wajar jika eh, food itu banyak dikirim juga ke US. Kalau memang dia kebutuhannya itu 4 dan di sini kebutuhannya itu 2 gitu. Boleh. Cloud dia ngirim ke sini saat kebutuhan di sana itu sebenarnya 5, di sini cuma 2 gitu. Kan bisa ya. Tapi gimana kalau draw? Nah, draw bisa jadi dia dengan negara lain. Gimana kalau 15 dan 20 US mau nggak Pak melakukan ekspor? Belum tentu misalnya. Kalau kebutuhan dia 25, kebutuhan dia sebenarnya 17. Nah, sama-sama ngimpor dong kalau gini dari negara lain. Dan seterusnya. Itulah kemudian menjadi dasar kenapa ada yang namanya comparative advantage. Kalau memang ada seperti ini, dan sama-sama keduanya itu em, melakukan kebutuhan impor, ya berarti kan nggak absolut sebenarnya, gitu kan. Ya mereka tetap butuh. Mereka hanya membandingkan sesuatu yang salah karena sama-sama tidak absolut gitu. Di konteks ini, comparative advantage itu benar-benar melihat ya sudah opportunity cost-nya yang dilihat. 4 sama 3
2 sama 1 saya sama-sama kuat sih sebenarnya, tetapi kayaknya saya menang di Claude deh, yang kuat banget ya, karena 2 banding 1 gitu, sama 4/3. Ya sudahlah, saya fokus di Claude aja, nggak usah di Food misalnya. Nah, itu adalah comparative advantage. Terus berkembang kan, jadi perkembangan teori internasional yang diberikan sama maritim itu adalah absolut, komparatif, dan yang ketiga adalah HO teori. HO teori itu memandang atau mengkritik sesuatu yang lebih komprehensif dibanding absolute advantage dan comparative advantage. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah, loh, kalau kamu hanya membandingkan ya, food ini berarti adalah komoditas, ini adalah negara, nggak cukup. Kamu juga harus membandingkan faktor produksi yang di kelas internasional juga ada di over curve gitu. Di, dia HO atau Heckler dan Ohlin mereka berdua berpandangan bahwa yang namanya Heckler dan Ohlin itu tidak menyepakati hanya ngomong negara dan komoditas, tapi juga faktor produksi. Nah, maka yang dibandingkan juga faktor produksinya. Nah, dibandingkan nih, Sret, milih di sini atau milih di sini. Kalau kamu milih di sini, ya berarti kamu banyakin ini ya. Nah, maka kamu akan fokus ekspor untuk barang GA gitu. Maaf, G1A. Negara A-nya itu akan banyak ekspor. Tapi kalau kamu low, ya sudah, otomatis G2-nya low kan. Tapi negara B, G2-nya mau dibanyakin gitu. Ya berarti dia juga akan G2 akan menjadi bahan ekspornya ekspor B. G1 akan menjadi ekspornya A. Otomatis ini artinya impor. G1 impor G2. Kayak gitu. Kenapa bisa demikian? Ya, karena fokusnya. Dan kenapa dia pengen fokus di G2? Ini tergantung dia sudah milih 2 faktor produksi yang dianggap bisa dibandingkan. Kayak gitu. Nah, itu ada ya di ekonomi internasional. Nah, ini juga sama. Jadi intinya, kalau Hackler itu 2 kali 2 kali 2 negara, komoditas, faktor produksi. Gitu. Oke, itu itu ada di ekonomi internasional yang bagian pengembangan neoklasik teori maupun yang over curve untuk aktivitas perdagangan di pertemuan dan pertemuan 7 ekonomi internasional 1. Gitu. Nah, ini yang tadi pagi mungkin ada masuk kelas saya juga ada materi ini ya. Jadi ini pengembangannya. Jadi mereka mau fokus di mana nih? Oh, fokus di sini, Pak. Ya, dia akan memperbanyak ini dan mengurangi Y, memperbanyak X. Oke, semakin dia nambah, semakin banyak X. Y-nya terus berkurang. Maka dia akan melakukan ekspor. Nah, kalau ke sini, dia akan melakukan impor. Maka budget constraint-nya dia akan geser. Yang tadinya dia di sini, terus ke bawah sini. Nah, otomatis dia akan memiliki kurva different curve untuk logika impor. Di sini berubah. Yang tadinya mungkin dia di sini, gitu. Terus naik ke atas. Combine untuk barang impor. Maka di kondisi ini akan ada permintaan impor yang terus naik sehingga terus benar-benar mengurangi X. Produksi X itu benar-benar akan turun. Ini kan akan turun nih. Awalnya segini, segini, lama-lama nggak produksi, tapi naik terus. Nah, ini akan menimbulkan Y, impor. Sementara ekspornya itu dia akan terus berkurang untuk memproduksi barang X. Udah fokus aja impor untuk barang Y gitu. X-nya udah saya ngikut aja gitu. Nah, ini berarti dia fokus di barang X gitu ya. Y-nya yang diturunin ya udah. Saya akan fokus ekspor aja di sini. Maka ini kalau digambar bentuknya kayak gini kan. Seret. Nah, gini. Ada yang bergeser ke sini atau bergeser ke sana itu menandakan tambahan ekspor atau tambahan impor untuk pemikiran atas 2 barang, 2 negara dan 2 faktor produksi. Jika dikaitkan dengan banyak teori atau hal-hal yang sifatnya basic di prinsip, ya ada hal yang mempengaruhi kenapa ada perdagangan, yaitu perbedaan teknologi. Ada juga yang mempengaruhi karena perbedaan selera.
Ada juga yang karena itu siklus perdagangan saja, bahwa permintaan akan terus berubah seiring dengan perkembangannya waktu. Ada juga yang mengkaitkan dengan logika bahwa jika kita berangkat dari eh, apa namanya sektor ya sektor pertumbuhan ekonomi atau sektor eh, GDP gitu yang dulu masih 9 gitu ya, kita akan melihat bahwa ya seiring dengan GNP yang terus naik dan itu berbeda-beda, ya seiring itu juga akan meningkatkan trade. Apalagi permintaan tuh datang dari agriculture, mining and utilities, manufacturing, constructions. Itu pasti akan meningkatkan si trade gitu. Tetapi kalau itu sudah mulai jasa yang itu tidak membutuhkan laut ya atau hanya berbasis internet gitu, itu tidak menguntungkan kayak gitu. Ya, itu polanya. Dan faktanya memang secara manufacturing atau industri itu yang memang membutuhkan banyak aktivitas maritim gitu. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan banyak negara gitu ya, nih negara-negara besar, ya hidupnya untuk ini, ini hidup mereka ya, untuk agriculture, mining utilities, manufacturing, construction, itu hidup bagi negara-negara besar, kayak gitu. Dan pola perdagangannya pasti pola perdagangan yang banyak dilakukan untuk hal-hal impor, kayak gitu. Sehingga kita harus tahu kondisi negara kita itu ada di titik mana. Di ekonomi pembangunan kan ada istilah eh, proses atau stage pembangunan ekonomi menurut Prosto, ya kan ada tuh seperti pesawat terbang. Pesawat terbang gambarnya gimana ya? Saya nggak bisa gambar pesawat terbang sih. Gini, nah itu pesawat terbang. Red, nah, ini anggap aja pesawat terbangnya. Aduh, kok jelek ya pesawatnya. Nah, itulah pesawat terbang gitu ya. Ya, manusia itu awalnya dari mana sih negara-negara itu? Nah, negara-negara itu tuh nggak langsung kemudian dia maju. Awalnya dari traditional society, manusia-manusia tradisional yang hidup di suatu daerah atau suatu wilayah dengan tertutup. Kemudian mulai membangun peradaban, mulai membangun kebutuhan, itu ada precondition sebelum take off. Kemudian dia mulai membuka diri take off untuk dikenalkan dengan negara lain. Nah, ini mulai kita mature di situ. Mature di situ artinya dewasa untuk terbuka pikirannya, open mind untuk tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan. Dan kalau itu sudah maju, maka dia akan mass consumption, cenderung impor. Itu orang negara di negara maju yang biasanya memandang hal simpel aja, beli aja, beli aja, beli aja. Kayak gitu. Nah, itu terjadi. Ya kayak kalian lah. Jadi nggak ada logika dulu eh, bahwa kalau kita pengen sesuatu, jangan gitu jauh, cepat datangnya gitu. At least kita butuh usaha untuk ke sana. Sekarang walaupun itu ongkirnya 10.000 daripada kita motoran sendiri, mending di GoFoodin, di Grabin kan kayak gitu ya. Itu Mas consumption tuh sebenarnya. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana perputaran duit teman-teman itu. Nah, kalau saya melihat aktivitas di GrabFood dan GoFood itu tinggi, apalagi bagi generasi Gen Z, itu menandakan saya merasa orang tuanya sudah pada tataran yang juga cukup aware atau cukup baik ekonominya, dan itu sudah ada di tataran maturity atau mass consumption. Di kondisi ini, inilah pusat inti dari pengembangan international trade dan maritim economic. Mass consumption itu mendorong perdagangan yang terus naik. Karena ekspor pun belum tentu untuk dikonsumsi kan. Ekspor itu biasanya untuk aktivitas yang juga mendukung konsumsi, misalnya bahan baku. Nah, itu bisa. Tetapi ada problem Pak dalam forecasting komoditas trade. Iya, kalau dia itu barang-barang yang sifatnya sulit diperbarui gitu. Kalau model permintaannya itu anomali, misalkan ada pandemi itu kan shock banget ya. Nah, semua alkes itu mahal semua. Nah, itu sulit diprediksi. Terus tidak merata, tapi ada politik perdagangannya di situ. Nah, itu semakin sulit untuk kita memforecasting komoditas trade. Namun secara prinsip, fungsi permintaan itu kan ada harga ya, tergantung dari harga gitu kan, pendapatan.
terus harga barang lain, terus eh taste, ya, terus apa namanya ekspektasi. Nah, itu kan logika yang ada. Ya, berarti kita kaitkan saja. Selama harga itu terus bersaing gitu. Sebentar, sebentar. Aduh. Selama harga itu terus bersaing dan kita melihat di situ ada banyak aktivitas ya terkait dengan peningkatan pendapatan, selama itu juga akan ada perdagangan. Selama itu eh, ada harga alternatif lain, maka pesaing akan mungkin berfokus di situ. Selama itu ada selera yang berbeda-beda, selama itu ada perdagangan, selama ada ekspektasi terhadap masa depan, selama itu pula juga ada perdagangan. Duh, sorry sorry, saya ngeliat ini lukanya. Oke. Terus, apakah ada elastisitas, Pak? Menyesuaikan komoditas terhadap pendapatan ada. Teman-teman kan tinggal melihat nilai elastisitas pendapatan. Jadi eh, pendapatannya berubah nggak? Delta Y-nya pasti akan melebihi delta I, kan kayak gitu. Ini elastisitas pendapatan ya. Nah, jangan-jangan inelastis. Wah, bagus tuh berarti. Kalau inelastis, pendapatnya naik, permintaannya tetap sama atau cenderung sedikit naiknya. Itu inelastis. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, mungkin hal yang juga terkait dengan konsumsi itu apa tujuannya. Dan itu menunjukkan mana sih yang dibutuhkan. Ya, apakah itu memang barang inferior sehingga inelastis, atau dibutuhkan sangat elastis, atau eh, memang elastis yang seharusnya karena itu barang mahal dan dibeli saat pendapatannya itu naik. Di logika ini, ya sebenarnya masih ada di sini sih, namanya trade itu. Pasti dagang itu yang dibutuhkan dulu, baru merambah ke luxuries dan inferior. Gitu. Mungkin itu dari saya, ada pertanyaan? Silakan. Kalian untuk di Zoom itu biasanya konsentrasi 6 menit tuh sampai 10 menit. Ini blenger, Pak. Dengerinnya gini, Pak. Ya enak, Pak. Iya sih, saya juga nge-zoom Prajab apa segala macam. Ampun, enak. Terus harus disambil lah at least. Nah, ada pertanyaan? Betul. Ada pertanyaan? Ini wajah-wajah natural kalian ya, yang habis sholat mungkin. Biasanya nggak mungkin ini bukan aneh. Oke, wajah-wajah natural dengan perjuangannya masing-masing. Oke, silakan kalian on cam untuk saya gunakan sebagai voucher. Soal saat nilaimu kopla ini kenapa sih kalau di kelas gitu saya kadang melihatnya dari screenshotan, dan kalau nggak ada nama lengkapnya ya itu derita kalian sebenarnya gitu. Dan saya sering banget yang namanya Wildan ini pasti off cam ini di berbagai angkatan. Ini ada nggak Dan? Wildan? Wildan? Nah, ini hilang nih biasanya. Diana Yu, Widya, ada nggak kalian di situ? Halo? Nah, ternyata saya menggunakan metode baru. Jadi, konfirmasinya lewat situ. Nah, saya minta bantuannya untuk Rosa apa, meng-approve absennya gitu ya. Semoga UTS-nya berjalan lancar. Saya tidak ngasih kisi-kisi, beda sama kelas ekonomi nasional, karena belum tentu saya buat soalnya. Ya, pelajarin semua lah. Hal-hal basic seperti pasar eh, shipping itu ada 4 misalkan. Itu apa saja, itu pasti ya umum kan. Pembiayaan ada apa saja, itu kan umum. Gitu kan. Jenis-jenis kapal, atau hal terkait tadi, prinsip-prinsip ekonomi. Terus kemudian terkait dengan eh, pola perdagangan dunia gitu. Ah, itu dipelajarin saja gitu. Yang umum memang konteksnya eh, tidak terlalu potot manajemen, mungkin akan keluar normatif-normatif itu. Begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Soalnya uraian semua ya, Pak. Yes, betul. Halo, udah ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.